selamat sore menjelang malam. Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelina Jennifer Sangnusa. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dari kelas A1 Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Saya di sini ingin membawakan presentasi atau pemaparan tentang apa itu korupsi ke 5 orang anggota keluarga saya. Untuk itu, mari lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelina Jennifer Sangnusa. Saya dari Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dari kelas 1. Baiklah, kali ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi terkait korupsi dan anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Koruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Korupsi juga dapat merugikan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukannya di lembaga pemerintah atau swasta. Dari penjelasan tersebut di atas, maka anti korupsi menjadi sebuah antetesis. Pengertian anti korupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Menurut Asep Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa terlibat lebih dari satu orang. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbang balik. Yang keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyembunyi perbuatannya dengan perlindungan di balik pembenaran hukum. Yang keenam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang ketujuh, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum, yaitu masyarakat. Yang kedelapan, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang kelima, unsur-unsur tindak pidana korupsi. Sedangkan menurut SH Alatas, korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan
mempengaruhi tindakan laku yang menjinakkan korupsi. Yang kedua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Yang keempat, kolonialisasi. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, tiadanya hukuman yang keras. Yang ketujuh, kelangkaan lingkungan yang subur untuk berperilaku anti korupsi. Yang kedelapan, struktur pemerintahan. Yang kesembilan, perubahan radikal. Dan yang kesepuluh adalah keadaan masyarakat. Pendidikan anti korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tingkat-tingkat korupsi sehingga masyarakat dapat ikut adil dalam pemberantasannya. Dengan pendidikan anti korupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak dan akibat korupsi sehingga dapat menghindarinya bahwa ikut serta dalam melawannya. Terima kasih, itulah sekian dari presentasi saya mengenai korupsi dan anti korupsi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelina Jennifer Salunisa. Saya dari Fakultas Keperawatan, jurusan Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kali ini saya akan menceritakan atau mempresentasikan tentang bentuk-bentuk korupsi politik yang perlu diketahui. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama para pemangku kepentingan di tanah air ini. Namun yang paling berbahaya adalah korupsi politik, karena dampaknya selalu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu kita perlu mengetahui bentuk-bentuk korupsi politik yang ada. Mantan Hakim Agung RI, Mendiang Arjo Alkostar, pernah mengatakan bahwa sifat bahaya korupsi politik lebih dahsyat daripada korupsi biasa. Ia bahkan mengatakan korupsi politik adalah pelanggaran hak asasi rakyat. Dampak dari korupsi ini adalah terenggutnya hak-hak strategis rakyat. Misalnya seorang anggota dewan terpilih berkat money politik, padahal ada orang lain yang lebih layak duduk di kursi dewan. Akibatnya produk undang-undang yang dihasilkan tidak berkualitas atau hanya untuk mengisi kantung sendiri, bukan bagi kesejahteraan rakyat. Berikut adalah jenis-jenis dari politik demokrasi atau korupsi politik. Yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan dalam politik tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga untuk berkuasa atau mempertahankan pengaruhnya dalam birokrasi politik. Jika berhasil berkuasa kembali, maka pelaku akan mengatur undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dihasilkan agar berpihak kepada kepentingan ekonomi dirinya sendiri. Suap politik misalnya terjadi ketika seorang politisi menyuap lembaga penyelenggaraan pemilu untuk memenangkan dirinya dalam pilkada atau pemilu. Kong-kali-kong antara politis dan lembaga penyelenggara ini adalah bentuk korupsi dalam sektor politik. Yang kedua adalah perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh atau trading of influence terjadi saat penjabat publik menawarkan diri untuk menerima permintaan pihak lain untuk menggunakan pengaruh politik dan jabatannya agar melakukan mengintervensikan keputusan tertentu. Perdagangan pengaruh telah disahkan dalam Konvensi PBB melawan korupsi pada Oktober 2003 dan diratifikasi oleh Indonesia. Dalam penyelidikannya, korupsi jenis ini sulit ditelusuri karena beda-beda tipis dengan proses lobby yang memang dihalalkan dalam politik. Namun ada kata kunci untuk membedakan perdagangan pengaruh dengan proses lobby, yaitu transaksi keuntungan. Jika sudah ada transaksi dengan keuntungan yang spesifik, maka korupsi terjadi. Yang ketiga adalah jual beli suara. Salah satu kasus korupsi politik yang sering terjadi adalah jual beli suara saat pemilihan. Cara ini dilakukan pemilis atau partai politik untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satu jual beli suara yang umum adalah serangan fajar. Ini adalah istilah yang digunakan untuk praktik bagi-bagi uang
oleh kader partai kepada warga di pagi hari sebelum acara pencoblosan dilaksanakan. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi keputusan warga dalam memilih. Modus juga beli suara lainnya yang diungkapkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah memanfaatkan sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan diberikan kepada kubu yang memesan. Yang keempat adalah nepotisme atau patronage. Nepotisme politik adalah pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga atau kerabat yang dalam kekuasaan politik tertentu, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kondisi ini banyak terjadi pada tubuh partai politik ketika para petinggi partai diisi oleh keluarga pemimpin partai. Nepotisme tidak memperhitungkan jenjang karir politik, prestasi, atau kapabilitas sebagai seorang penentu posisi. Selama dia berkeluarga atau kerabat, maka bisa diangkat jadi pemimpin atau dimajukan jadi calon kepala daerah. Praktik ini juga dilakukan untuk melenggangkan dinas politik di tubuh partai. Yang kelima adalah pembiayaan kampanye. Korupsi politik lainnya adalah pembiayaan untuk parpol atau caleg selama kampanye. Masih menjadi perdebatan apakah ini adalah pelanggaran pidana atau dukungan politik semata. Namun istilah tidak ada makan siang gratis kiranya jadi salah satu jawabannya. Pendanaan kampanye oleh pengusaha kepada seorang caleg bukanlah tanpa sebab. Walaupun mungkin tak ada transaksi secara tertulis, namun ada utang budi yang mesti dibayar caleg kepada pendonor. Di antaranya bentuk pelunasan utangnya bisa jadi adalah pengaturan kebijakan yang menguntungkan pengusaha atau manipulasi pemenangan tender pengadaan barang dan jasa. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan.